Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmi Zaskia dengan NIM 24043075. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dan analisis video wawancara terkait proses komunikasi dan mendengarkan aktif untuk memenuhi tugas pengantar psikologi. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas pengantar psikologi. Pertama-tama bisa perkenalkan nama dan posisi Ibu di sini, Bu. Nama Ibu Ratna Sari Dewi, Ibu CSO Audit. Oke, Bu. Sudah berapa lama Ibu bekerja di UNP ini, Bu? Dari 2014. Apa yang membuat Ibu tertarik bekerja di lingkungan kampus UNP ini, Bu? Dulu itu karena Ibu single parent, jadi butuh yang dana untuk lebih besar untuk sekolah anak. Itu tertarik karena di sini kan dulu sebelum UMR dulu kan lumayan juga gajinya. Ibu kan single mom, jadi butuh yang lebih besar lah dananya gitu dari yang kerja di luar gitu. Oke, Bu. Bisa diceritakan bagaimana lingkungan kampus ini selama Ibu bekerja? Lingkungan kampus bagus. Maksudnya untuk kenyamanan kita bekerja bagus. Tidak ada yang istilahnya yang membuat kita tidak nyaman, enggak. Cuman tidak nyaman itu secara individu saja gitu, perorangan gitu. Tapi kalau lingkungan untuk semua kampus UNP lah nyaman kita bekerja karena kita kan dilindungi juga di sini bekerja gitu. Apa tantangan terbesar Ibu selama bekerja di sini, Bu? Tantangannya yang paling besar itu adalah setiap pejabat, setiap karyawan UNP ini pola pikirnya kan beda-beda, tanggapannya terhadap CS ini, itu aja. Karena kita menyesuaikan selera mereka, harus seperti ini, yang satu lagi bapak ini seperti ini, itu yang susah. Karena dia kepalanya banyak di sini kan, itu yang susah kita, yang menyeimbangkan para petinggi di sini kan. Petinggi sini begini modelnya harus seperti ini ya Bu ya, datang petinggi ini yang seperti ini ya Bu ya, itu yang agak susah kita mengikuti gitu. Tapi secara SOP kerjaan semua sama. Mau istilahnya kerjanya sama, mau di luar mau di dalam sama. Cuman lebih di dalam, lebih di fakultas ya, lebih ekstra kita. Karena kadang-kadang kita juga diikutkan kegiatan di dalam gitu. Itu aja sih. Baik, Bu, menurut Ibu bagaimana karakter mahasiswa saat ini yang ada di UNP, Bu? Keseluruhan ya. Iya, Bu. Utamanya UNP keseluruhan ya, bukan per fakultas ya. Iya, Bu. Anak sekarang itu dia karena diberi akses sama UNP, dia kadang-kadang tidak suka sama CS, dia suka kadang-kadang ngasih info misalnya, oh ibu ini seperti ini gitu. Jadi banyaknya anak-anak ini susah dibilangin. Kalau misalnya kan kita namanya ibu-ibu nih kan, kita udah kerja nih di fakultas, terus duduk ngumpul, tong sampah tuh ada tuh, nah sampah nggak dibuang. Jadi di mana duduk, sampah duduk di situ juga. Jadi nggak ngumpul di tempat sampah gitu. Jadi percuma kadang-kadang UNP ini naruh tong sampah banyak-banyak, tapi sampahnya bukan di tong sampah, taruhnya habis duduk itu enggak gitu. Jadi di situ aja kita sekarang suka agak emosinya di situ, karena duduk di mana ada sampah, duduk di mana ada sampah, padahal tong sampah ada gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karakter anak sekarang susah dibilangin. Agak-agak ekstra kita berbicara. Untuk penutupnya, Bu, apa pesan atau saran untuk mahasiswa agar lebih baik ke depannya, Bu? Lebih baiknya supaya karakternya lebih apa lah, maksudnya lebih diperbaiki lah. Kita harus di sini nih kan ada yang paling bawah CS, Sapam, Tendik, sekurangnya saling menghargai aja, itu aja. Jadi tahu nih pekerjaannya Ibu CS ini seperti apa, sekurang-kurangnya dibantu. Yang sampah bekas kita makan aja kita buang aja, itu aja permintaannya sebenarnya. Jadi maksudnya saling menghargai aja. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu,
Apa harapan Ibu untuk kampus ini ke depannya, Bu? Kampus ini untuk lebih baik lagi dan lebih banyak lagi menerima pekerja atau mahasiswa sini atau pekerja CS sama aja, pokoknya lebih maju lagi, jadi banyak pekerja diterima di sini, itu aja. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya, Bu. Baiklah, saya akan menganalisis hasil wawancara yang telah saya lakukan tadi. Dalam proses wawancara yang saya lakukan, jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi langsung antara mahasiswa sebagai pewawancara dengan sivitas akademika sebagai narasumber. Komunikasi ini bersifat dua arah karena terdapat proses tanya jawab serta umpan balik secara langsung. Selama proses wawancara, mahasiswa pada umumnya sudah menerapkan etika berkomunikasi yang baik, seperti mengawali percakapan dengan salam dan perkenalan diri, menggunakan bahasa yang sopan, serta tidak memotong pembicaraan narasumber. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga sikap profesional dalam berkomunikasi, meskipun masih terdapat sedikit rasa gugup dalam penyampaian pertanyaan. Dalam pelaksanaan tugas wawancara sivitas akademika, hambatan utama yang saya hadapi adalah banyaknya sivitas akademika yang menolak untuk diwawancarai. Penolakan tersebut terjadi karena beberapa alasan, seperti kesibukan masing-masing, kurangnya waktu luang, serta adanya rasa kurang nyaman untuk direkam. Selain itu, terdapat juga hambatan lain yang menyertai, seperti kesulitan dalam menemukan waktu yang tepat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kami berusaha mencari alternatif narasumber lain yang lebih memungkinkan, menjelaskan tujuan wawancara dengan lebih jelas, serta menggunakan pendekatan yang lebih sopan dan persuasif. Saya juga berupaya menyesuaikan waktu dengan narasumber agar tidak mengganggu aktivitas mereka, serta menciptakan suasana yang lebih santai agar narasumber merasa nyaman selama proses wawancara berlangsung. Kedepannya, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar komunikasi menjadi lebih efektif. Di antaranya adalah mempersiapkan pertanyaan dengan lebih matang, meningkatkan kepercayaan diri saat berkomunikasi, serta melakukan perjanjian wawancara terlebih dahulu agar tidak terkesan mendadak. Selain itu, teknik pembukaan komunikasi juga perlu ditingkatkan agar lebih menarik dan mampu meyakinkan narasumber. Secara keseluruhan, komunikasi yang terjadi dapat dikatakan cukup efektif karena tujuan wawancara tetap tercapai dan informasi yang dibutuhkan berhasil diperoleh. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kelancaran proses komunikasi tersebut. Dalam aspek keterampilan mendengarkan aktif, mahasiswa telah menunjukkan beberapa kemampuan seperti fokus memperhatikan narasumber, memberikan respon nonverbal seperti anggukan dan kontak mata, serta tidak memotong pembicaraan. Mahasiswa juga berusaha memberikan pertanyaan lanjutan yang relevan berdasarkan jawaban yang diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti kurang fokusnya akibat rasa gugup, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, serta kecenderungan terlalu terpaku pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. Oleh karena itu, kedepannya mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan mendengarkan secara lebih fokus dan tenang, serta lebih memahami inti pembicaraan agar dapat merespon dengan lebih baik. Berdasarkan keseluruhan proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah cukup menerapkan keterampilan mendengarkan aktif, namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk memahami dan merespon narasumber, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki. Dengan latihan dan pengalaman yang lebih banyak, diharapkan kemampuan komunikasi dan mendengarkan aktif mahasiswa dapat menjadi lebih efektif di masa yang akan datang. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Sekian video hasil analisis dan wawancara dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're